Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfida Nurdayana dengan NIM T 2019-1044. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Dari rumah kita saling berbagi ilmu, karena terbatas jarak bukan menjadi penghalang untuk terus belajar, oke? Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika pembelajaran fikih yang sulit dimengerti beserta solusinya. Pernah nggak kalian tuh merasa kalau pembelajaran fikih ini membuat kita harus ekstra fokus? Atau mungkin ada problematika lain seperti ini. Yang pertama, kita sulit memahami materi. Karena mungkin materi fikih ini cakupannya sangat banyak dan luas. Apalagi terdapat dalil nakli dan dalil akli yang menjadi pedoman dalam mempelajari fikih. Ada ijma, ada qiyas, dan ada hadis yang lainnya. Yang kedua nih, problematikanya yaitu kita merasa bosan, mengantuk, dan jenuh saat guru memberikan penjelasan materi tentang pelajaran fikih ini. Kenapa demikian? Karena memang fikih ini harus dipraktikkan, bukan hanya sekedar dijelaskan. Karena fikih ini juga melibatkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian pernah merasakan hal tersebut, sama saya pun juga pernah merasakan hal demikian. Namun, mengambil pengalaman sewaktu saya masih duduk di bangku madrasah aliyah, ada nih salah satu guru saya yang mematahkan persepsi saya dan mungkin teman-teman semua bahwasannya fikih itu bukan membuat kita tegang. Untuk mengatasi pembelajaran fikih agar tidak sulit, kita bisa menggunakan teori behavioristik. Apa sih teori behavioristik itu? Teori behavioristik yaitu teori belajar yang menerapkan tentang perubahan tingkah laku siswa yang melibatkan antara stimulus dan respon. Untuk solusinya, yang pertama nih, yaitu sebagai seorang guru, kita itu harus tahu cara untuk memberikan stimulus respon kepada siswa. Misalkan nih, bisa mengadakan cerdas cermat atau bermain game yang masih mencakup materi tentang pembelajaran fikih. Seperti kita memberikan pertanyaan kepada siswa, apa sih hukum sholat itu? Nah, dengan begitu siswa bisa mengingat atau mereview materi yang sudah diajarkan oleh gurunya, sehingga menghasilkan pembelajaran yang optimal. Karena teori behavioristik ini juga cocok untuk melakukan pembiasaan yang mengandung unsur daya tahan ingatan siswa. Yang kedua nih, kita membuat pop-up. Jadi teori behavioristik ini juga menekankan tentang keterampilan siswa. Misalkan nih, dengan memberikan tugas belajar yang menyenangkan, sehingga ketika pop-up dibuka, pop-up itu kan bentuknya seperti 3D. Jadi dalam menjelaskan materi, teman-teman itu bisa memahami materi apa yang disampaikan oleh teman-teman mereka. Yang ketiga yaitu sebagai pemantapan, kita bisa menggunakan teori kognitif. Kenapa demikian? Karena teori kognitif ini juga melibatkan keaktifan siswa. Misalkan nih, harus ada demonstrasi tentang bab sholat. Jadi minggu lalu guru itu sudah menjelaskan tentang materi sholat, dan minggu berikutnya itu siswa yang mempraktikkan. Jadi di mana siswa itu bisa menghasilkan perubahan tingkah laku yang mengedepankan proses daripada hasil. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang sudah saya sampaikan mengenai tentang problematika pembelajaran fikih agar tidak sulit. Solusi yang pertama, kita bisa membuat cerdas cermat. Yang kedua, kita bisa membuat pop-up. Dan yang ketiga, kita bisa mengadakan demonstrasi tentang sholat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata-kata. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.